Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Yang terhormat Bapak Rektor dan jajaran, Bapak Ketua Senat, Bapak-bapak dan Ibu Dekan, ada hadir Dekan Pendidikan Agama Islam, saya lihat tadi ada hadir. Izin Pak Dekan, saya diperintah oleh Pak Sukri dan Pak WL3 untuk duduk yang pertama kali di kursi ini. Kalaupun yang saya sampaikan nanti salah, Pak Ustadz tolong diluruskan, Pak Dekan Pai. Saya tidak bermaksud mengajari dan ini bukan tausiah, barangkali kita bersharing ilmu saja, pengetahuan kita tentang Islam ini. Bapak Ibu saudara-saudara, bersyukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak semua nasib manusia itu sama dengan kita yang ada di dalam masjid ini. Pasti di luar sana banyak yang beda nasibnya dengan kita. Oleh karenanya kita wajib bersyukur karena hari ini kita masih boleh duduk di masjid, sementara yang di luar sana nggak diberi kesempatan untuk bisa masuk masjid, sibuk mencari nafkah dan berbagai aktivitas lain yang mereka kerjakan yang tidak mungkin mereka tinggalkan. Bersyukur kita bisa meninggalkan sejenak duduk di majelis ini untuk berbagi ilmu, paling tidak dapat pahala itikaf di masjid. Jangan lupa semua berniat itikaf di masjid, karena itikaf di masjid juga membawa kebaikan dan pahala untuk kita. Bapak Ibu saudara-saudara, As-Sof 10-11 yang dibacakan Ustadz Sukri dan Pak Rektor tadi artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman berarti kita termasuk yang di dalamnya. Kalau kita merasa belum beriman berarti bukan kita. Hai mahasiswa, hai pegawai, hai dosen UMN. Kalau kita merasa mahasiswa, pegawai dan dosen berarti kita dipanggil. Yang tidak ada label pegawai, dosen atau mahasiswa tadi berarti nggak ikut dipanggil. Ini hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, berarti kita tanya hati dada kita akan termasuk. Apa katanya? Maukah kutunjukkan sebuah perdagangan, sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang dapat melepaskan dari azab yang pedih? Saya berapa kali menyampaikan ini bahwa kita dalam ancaman ini. Kita diancam. Kalau tak mau, azabnya pedih. Mau melepaskan itu, ini dia. Tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Nggak ada syarat lain kalau mau lepas dari azab pedih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu yang pertama. Apalagi cukup tidak? Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihadlah kepada Allah di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kamu. Kalau perlu jiwa kita ini kita serahkan untuk kepentingan agama, kita akan lepas dari azab yang pedih. Bapak Ibu, menurut saya ini, entah kalau nanti ada yang bisa membantah, menurut saya duduk di majelis seperti ini, menurut saya ini sebuah jihad. Jihad fisabilillah, bahwa kita duduk dengan diam mendengarkan penyampaian kebaikan-kebaikan
itu sebuah jihad daripada kita. Di luar sana tak tentu arah melakukan kegiatan yang barangkali dilarang Allah Subhanahu wa taala, dilarang agama. Oleh karenanya, niatkan duduk kita hari ini adalah bagian daripada jihad itu. Itulah mengapa para pendiri Wasliyah dulu menjadikan surat As-Saff 10-11 itu menjadi surat yang menginspirasi mereka untuk membentuk sebuah organisasi yang bernama Al-Jamiatul Wasliyah. Karena di sana ada nilai kebaikan, ada kata-kata jihad. Jadi jangan dibayangkan jihad itu hanya berperang melawan hawa nafsu. Hari ini kita yang sedang berpuasa itu juga jihad. Perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah, melaksanakan perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa kita mau duduk di sini? Mengapa kita mau duduk di sini? Mengapa kita mau sholat zuhur tadi? Mengapa kita tadi pagi sahur? Kita hari ini berpuasa. Mengapa nanti malam kita mau taraweh? Kenapa itu kita mau lakukan? Menurut saya alasannya salah satunya seperti yang ada di Al-Quran. Pak Ustadz Sukri tolong dibacakan surat Ali Imran 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Setiap yang berjawa itu pasti mati. Gitu ya Ustaz Sukri? Lengkapnya Ustaz Sukri terjemahnya? Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan kehidupan dunia. Hanya kehidupan dunia, hanya kesenangan yang memperdaya. Ya. Ali Imran 185 sudah dibacakan Ustaz Sukri, bahwa kita ini semua yang duduk kita di dalam masjid ini bakal mati semua nanti nih. Tidak satu pun dari kita yang tidak mati. Yang sudah mati duluan banyak. Para pendiri Wasliyah sudah pada mati. Sekarang generasi berikutnya. Kemarin baru-baru ini mantan Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Syekh Kiai Haji Ridwan Ibrahim Lubis meninggal dunia. Sebelum-sebelumnya Kiai Haji Ajiddin meninggal dunia. Semua pengurus-pengurus besar Wasliyah meninggal semua. Sekarang giliran kita generasi kita. UMN, para pendiri UMN sudah meninggal dunia. Dosen-dosen sudah banyak yang meninggal. Ini sekarang giliran kita, Pak WR3, Pak Sadat, Pak Gubernur, ini giliran kita. Kita semua bakal mati. Tidak seorang pun yang di dalam ruangan ini yang tidak mati. Bayangkan kalau manusia nggak mati, betapa rusuhnya dunia ini. Bisa nggak kita bayangkan kalau tidak mati-mati nih manusia ini, hidup selama-lamanya. Ini rusuh dunia ini. Ini dunia ini sedikit tertib kan karena sebagian beriman. Dan yang kita imani itu menyebutkan bahwa
Setiap manusia bakal mati. Jadi nggak ada hebatnya ini. Semua bakal mati. Ketua wasliyah, pendeta wasliyah, rektor, dosen, mahasiswa, pegawai, semua mati. Karena kita paham dan meyakini betul bahwa kita bakal mati, maka kita mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah supaya kita berbekal. Surat Al-Baqarah 167, Pak Sukri. 167 apa 197? Al-Baqarah tentang bekal. Ya, 197. Ya, 197. Al-Baqarah. Ada Pak Sukri? Al-Baqarah 197. Tentang bekal. Hah? Sebaik-baik bekal adalah takwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. واتقون يا أولي الألباب. Berbekallah. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kita ini yang hidup ini suruh bawa bekal ini, karena kita bakal mati tadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian kita menghadapi kematian itu suruh berbekal. Sebaik-baik bekal itu takwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bertakwa, salah satunya Al-Baqarah 21. Pak Sukri baca dulu Al-Baqarah 21. Pegang Quran itu. Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikategorikan orang bertakwa? Al-Baqarah 21. Ada? Oke, baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Allah, sembahlah aku, Tuhan yang menjadikanmu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu masuk ke dalam kategori bertakwa. Itu ya Pak Sukri ya? Ya Ustaz sadar ya, nggak salah saya ini ya, mutarjamakan ya. Ya. Al-Baqarah 21 memerintahkan kita untuk kita menyembah Allah. Tuhan yang menciptakan kita, kita sembah, dan Dia Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kita yang sudah bermatian itu semua itu yang diciptakan Allah juga. Yang mematikan juga Allah juga. Kita diciptakan Allah dan akan dimatikan oleh Allah. Dia suruh kita untuk menyembah Dia. Tadi kita sudah melakukan sholat zuhur. Itu salah satu cara supaya kita berbekal, memiliki bekal takwa, karena kita bakal kullu nafsin dha'iqatul maut tadi. Cukup sampai situ tidak? Al-Baqarah 183 memerintahkan kita, ya Ustaz Sukri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 183 Bismillahirrahmanirrahim.
تتقون. صدق الله العظيم. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, selain kita disuruh tadi menyembah, 183 nyuruh kita berpuasa, yang hari ini kita lakukan. Kita melaksanakan ibadah puasa sebagaimana juga orang-orang dahulu berpuasa. Itu juga menjadi bagian tugas kita agar kita masuk kategori bertakwa. Takwa tadi adalah bagian daripada bekal kita yang mau kita peroleh karena kita bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut tadi. Jadi kita mau duduk di sini, saya yakin diantara salah satu alasannya adalah karena kita takut mati. Karena kita bakal mati. Bayangkan kalau kita tidak mati. Saya yakin Pak Rektor capek menyuruh kita kumpul. Nggak mati-mati kok, biar aja. Nggak mesti kok ke masjid, nggak mesti. Tapi karena semua bakal mati, dan kita yakini itu bahwa kita bakal mati, dan kita harus mempersiapkan diri, membekali diri, bekal yang terbaik menurut Allah tadi yang dibacakan suratnya oleh Sukri. Al-Baqarah 197 tadi adalah takwa. Salah satu cara kita masuk dalam ruang kelas takwa adalah menyembah. Yang kedua, berpuasa. Ini bagian cara kita sesuai dengan perintah Allah agar kita persiapkan bekal karena kita bakal mati dan nanti di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ada bagusnya juga, ada ancaman-ancaman itu Pak Sadat. Kalau nggak diancam kita sedangkan diancam saja pun, sedangkan sudah jelas surat Ali Imran tadi yang dibacakan, Al-Baqarah yang dibacakan, sudah jelas itu pun masih banyak di luar sana yang mohon maaf lah ya tak peduli, tidak peduli perintah menyembah, apalagi puasa, tak peduli. Padahal ada ancaman, kau bakal mati loh. Kalau kita baca ada hadis Rasulullah ketika dia khutbah terakhir sebelum meninggal dunia, salah satunya adalah suka hati kalian mau bikin apa. Hai Muhammad, suka hati kamu mau bikin apa, kata Jibril. Tapi ingat kau bakal mati. Itu maksudnya untuk kita, untuk umatnya. Suka hati kalian mau bikin apa. Tapi ingat nanti kalian mati. Dan waktu mati, disitulah yang akan diminta pertanggungjawaban. Itu kalau kita benar-benar beriman, kita akan ikut kepada apa yang dibacakan Ustaz Sukri tadi. Itu kalam Allah, firman Allah, itu aturan main kita untuk hidup di dunia dan menuju akhirat. Itu aturan main itu, Al-Quran itu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang nggak boleh dibantah, tidak boleh langgar sedikit pun. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau sudah kita masuk kepada pelaksanaan menyembah Allah, berpuasa, kita masuk kategori waktu, kita bisa juga disebut sebagai orang yang tahu bersyukur. Di Al-Baqarah 185 disebutkan Ustaz Sukri. Kalau 183 tadi la'allakum tattaqun, 185-nya la'allakum taskurun. Ya Ustaz Sukri. Betul Ustaz Sukri. Al-Baqarah 185. Masih cerita puasa. Ujungnya kalau kita melaksanakan itu, kita ini termasuk hamba-hamba yang tahu bersyukur. Ya Ustaz Sukri, betul? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ya. Jadi kita ini
yang sudah melaksanakan ibadah puasa itu, kata Allah, kalau kita melaksanakan sesuai syariat, sungguh-sungguh, kalau kita musafir kita boleh berbuka tapi pada saatnya harus diganti. Kalau kita sakit boleh tidak berpuasa tapi pada saat sehat kita harus ganti. Ada aturan-aturannya. Itu kita kategorinya kategori bersyukur. Kita termasuk umat yang tahu bersyukur. Apa itu bersyukur? Kepada siapa kita harus bersyukur? Dalam Ibrahim ayat 7 disebutkan, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, ku tambah, kata Allah. Hei Hardi, kalau kau bersyukur dikasih jabatan rektor, ku tambah jadi saya ketua BPH. Hai Firman, kalau kau bersyukur jadi WR1, ku tambah jadi rektor. Percaya nggak itu Pak Sadat? Sadat, kalau kau bersyukur sekarang kau lektor kepala, sebentar lagi guru besar, profesor. Itu semua ditambah karena tahu bersyukur. Iya kan? La in sakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, ku tambah. Kita bersyukur ini melaksanakan ibadah puasa, bahwa itu kewajiban kita menyadari bahwa kewajiban itu harus dilaksanakan, kita syukuri, kita masih diberi kesehatan, karena doa kita pun 2 bulan yang lalu pun doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Betul Ustaz Sadat ya? Itu doa kita. Berkahi ya Allah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini udah sampai kita nih. Doa kita itu, sampaikanlah wa balighna Ramadan. Sampaikanlah ya Allah kami di bulan Ramadan. Sampai kita ini. Cuma sekedar sampai kita abaikan Ramadan ini, berarti kita kufur. Inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, kita sudah terima ini Ramadan, disampaikan usia kita di Ramadan, kata Pak Rektor tadi sudah sampai ini, bahwa pada Ramadan yang lalu masih ada di antara kawan-kawan kita yang hadir, sekarang sudah tidak ada lagi, kita masih ada. Kalau kita tidak mensyukuri itu, inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih, kata Allah. Sanggup? Silakan. Tak usah puasa kalau sanggup. Jadi memang Ramadan ini bulan yang menempah kita untuk sungguh-sungguh kita menjadi manusia yang menyiapkan bekal takwa, dan sungguh sebagai manusia yang sungguh-sungguh kita bersyukur bahwa kita masih diberi hidup hingga hari ini seperti kata Pak Rektor tadi. Kepada siapa kita harus bersyukur? Luqman ayat 14 Ustaz Sukri. Kepada siapa kita harus bersyukur? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ilayyal masir. Apa terjemahan ujungnya Pak Sukri? Bersyukurlah kepada ujungnya, bersyukurlah kepadaku dan terus ujungnya ilayyal masir. Apa artinya itu? Dan kepadakulah tempat kembali. Allah memberitahu kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, Hei Hardi Mulyono termasuk dirimu, kita wajib bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita. Kepada Allah kita wajib bersyukur dan kepada kedua orang tua kita. Makanya
hampir tidak ada orang yang selamat kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Saya belum pernah dengar ada anak yang melawan orang tuanya, terutama ibunya, kemudian dia sukses. Saya belum pernah baca atau mendengar ada berita itu. Tapi kalau ada orang yang itulah karena dia durhaka sama orang tuanya, maka susahlah hidupnya. Saya selalu mendengar itu. Jadi kita memang disuruh bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua kita. Ingat, Allah mengingatkan di situ, kepadaku kalian akan kembali. Ancaman juga itu. Bersyukurlah kalian kepada Allah, kepadaku maksud Allah, dan kepada kedua orang tuamu, aku tempat kalian kembali. Nggak kemana-mana kalian ini. Kan itu maksud Al-Luqman 14 ya Ustadz Rahmadi Ali. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi tema hari ini kan kita bersyukur. Sebagai yang disampaikan Pak Rektor tadi, kita dengan cara kita lah bersyukur. Bersyukur itu kan menempatkan sesuatu yang kita terima pada tempatnya dan membawa kebaikan. Kalau kita diberi sesuatu, kita berterima kasih. Kita gunakan sesuatu yang diberi itu sesuai dengan manfaatnya. Dengan melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu yang kita terima itu yang bisa membuat senang yang memberi. Kalau Pak Rektor mengasih saya misalnya sebuah kemeja, saya pakai kemeja itu dalam sebuah acara, pasti Pak Rektor senang. Tapi kalau pemberian Pak Rektor saya terima kemudian tidak pernah saya pakai, tidak saya gunakan, pasti Pak Rektor dalam hati bertanya, kok tak pernah saya lihat Pak Hardi itu memakai kemeja yang saya berikan, apa dia nggak suka? Gitu, ada timbul pertanyaan itu. Paling tidak muncul dalam hatinya, kayaknya salah kasih atau macam mana saya, atau tak suka Pak Hardi, kok nggak pernah dipakai. Tapi ketika saya pakai, Pak Rektor pasti, alhamdulillah, senang juga rupanya Pak Hardi pakai pemberian saya itu. Sama, Allah juga memberi kita sesuatu, usia, kehidupan, rezeki dan sebagainya, kalau kita gunakan untuk menyenangkan yang memberi. Kalau kedua orang tua kita mendidik kita sejak kecil hingga kita dewasa, kemudian kita memberikan bukti kegiatan, aktivitas yang menyenangkan kedua orang tua kita akan terus mendoakan kita. Tapi kalau kita lawan, sedangkan mengatakan saja tidak boleh, apalagi lebih dari itu, maka kita tidak termasuk orang yang bersyukur. Karena bersyukur menurut Al-Luqman 14, kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nggak cukup kepada Allah saja, nggak cukup. Kepada orang tua kita dengan cara berbuat baik kepadanya. Jangan sakiti hatinya kedua orang tua itu. Saya berulang kali tentang ini sangat concern saya mengingatkan untuk kepada kita semua, termasuk pada diri saya, untuk tidak pernah menyakiti kedua orang tua kita, baik dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Jangan kita kira bapak ibu kita sudah meninggal, kemudian kita melakukan sesuatu yang dia tidak suka ketika dia hidup, dia tidak tahu. Orang tua kita dulu masih hidup melarang kita untuk jangan tinggalkan sholat lah misalnya, jangan tinggalkan sholat ya Hardi, kata ayah dan mak saya. Maka ketika mak dan ayah saya masih hidup, saya sholat. Karena itu samping kewajiban, itu juga nasihat orang tua saya. Tapi ketika dia sudah meninggal, udah nggak tahu aja kok orang tuaku. Ini contoh. Jangan bapak ibu kira kita tidak melaksanakan sesuatu yang dia sudah tidak ada, dia tidak tahu. Saya berpesan kepada diri saya dan kepada kita semua, yuk mari kita bersyukur, usia kita bertambah, Ramadan 1445 kita sudah hadapi, mari kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bahwa puasa ini mendidik kita. Maka setiap tahun kita dididik untuk berlaku jujur, karena di bulan Ramadan ini tidak boleh tidak jujur. Ini melatih diri kita, siapapun kita, bahwa kita cuma kita dan Allah yang tahu bahwa kita berpuasa.
Pak Rektor nanti masuk ke ruangannya, dia tutup pintu, dia minum makan di dalam, dia tidak ada yang tahu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Pak Rektor karena dia punya iman. Dia yakin Allah tahu. Maka dia jujur. Jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang. Ini bulan Ramadan ini bulan pelatihan. Bahwa kita memberi sesuatu bernilai ganda, berlipat-lipat ganda. Bahwa memberi berbukaan berpuasa kepada orang yang berpuasa nilainya sama dengan orang berpuasa. Ya Pak Sadar ya? Betul ya? Jadi bulan Ramadan ini sayang sekali kalau kita lewatkan. Sayang sekali kalau tidak berbuat baik di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya mari yuk saya ajak diri saya dan kita semua sebagai wujud rasa syukur sebagaimana perintah Allah tadi, kita harus bersyukur supaya ditambah la in sakartum la azidannakum tadi, supaya masuk kategori itu. Yuk kita isi kegiatan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif sekecil apapun. Jangan kira membuang duri dari pinggir jalan itu tidak sebuah kebaikan. Jangan kira membuang puntung rokok misalnya terdapat di dalam kelas ruangan itu tidak sebuah kebaikan. Semua bernilai kebaikan. Sekecil apapun, dan kita tidak tahu mana yang bisa menyelamatkan kita dari semua kebaikan yang kita lakukan itu, mana yang kelak nanti mendorong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yuk sama-sama kita semua kita isi bulan Ramadan, jangan kita sia-siakan ini karena kita tidak yakin bahwa di Ramadan depan kita masih bisa seperti ini. Saya juga nggak yakin bahwa ini semua ini pasti masih ada nanti. Siapa tahu di antara kita nanti ada yang meninggal dunia, dan itu wajar-wajar saja. Itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang waduh, enggak. Karena tadi sudah dibacakan kullu nafsin za'iqatul maut. Siapapun bakal mati. Soal waktunya Allah yang tahu. Tugas kita laksanakan perintahnya, jauhi larangannya, senantiasa bersyukur dan berbekalah dengan takwa. Saya kira itu ya Pak Sadar ya, Pak Rektor. Izin sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah meridhoi, melimpahkan rahmat, barokah kepada kita semua, keluarga besar UMN Al-Wasliyah, untuk senantiasa kita diberi kesehatan, kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sebagaimana perintahnya ini. Dan kita isi bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan positif, baik untuk keluarga kita, lingkungan kita, tempat sekitar kita tinggal, dan yang lebih besar tentu di tempat kita hidup di negara Republik Indonesia tercinta ini. Saya kira itu saja. Mohon maaf saya kalau dalam penyampaian ada yang salah. Makanya tadi saya minta Pak Ketua, Pak Dekan PAI untuk mengkoreksi kalau ada yang salah. Karena memang saya bukan ustadz ini, saya bukan ustadz. Cuma karena diperintah Pak Sukri dan Pak Rektor, ya sudah, ayo apa yang ada saya sampaikan. Hah? Udah kiai. Ustadz sama kiai, amplopnya udah dilem ini. Kata Pak Samsul. Tapi bukan karena itu. Saya senang sekali karena memang sudah lama nggak bertemu bapak-bapak, kawan-kawan semualah Sivitas. Hari ini bisa bertemu kembali, alhamdulillah senang sekali saya. UMN semakin hari semakin baik, semakin maju, dan ini aset kita bersama. Saya sudah berulang kali memesankan kepada kita semua, kita mari tinggalkan UMN ini lebih baik dari yang pernah kita terima. Nah, gitu. Saya yakin dan percaya betul pada Pak Rektor, Pak Dr. Firmansyah, pasti kelak nanti akan ditinggalkannya UMN ini lebih baik dari yang ketika dia terima dari saya. Harus punya prinsip seperti itu kita semua ini. Apapun jabatan kita semua, dekan, wakil dekan, kaprodi dan sebagainya. Saya kira itu saja. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.